Halo pemirsa, perkenalkan nama saya adalah Ana Agung Isri Hariningrat. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan modul 2.3.A.9. Isinya adalah tentang koneksi antar materi tentang coaching. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kodrat atau kekuatan potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Masih terkait dengan kemerdekaan belajar, proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Murid kita di sekolah tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Apakah pengembangan diri anak ini cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Coaching, sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya dari awal, memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Keterampilan coaching ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi. Selain keterampilan berkomunikasi, beberapa keterampilan dasar perlu dimiliki oleh seorang coach. International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 keterampilan dasar seorang coach seharusnya dapat dimiliki oleh guru ketika memerankan diri sebagai coach. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perbedaan antara coaching, counseling, dan mentoring dalam konteks pendidikan. Agar semakin memahami perbedaan antara mentoring, counseling, dan coaching, mari kita pelajari pengertian mentoring dan counseling berikut ini. Definisi mentoring menurut Stone tahun 2002
Stone mendefinisikan mentoring sebagai suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan Zachary tahun 2002 menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. Selanjutnya kita bahas definisi dari counseling. Menurut Gibson dan Mitchell tahun 2003 menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Rogers tahun 1942 dalam Hendrarno dan kawan-kawan tahun 2003 menyatakan bahwa konseling merupakan rangkaian-rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Jika Anda memperhatikan definisi-definisi mengenai mentoring dan konseling, kemudian membandingkannya dengan coaching, maka Anda dapat melihat perbedaan-perbedaan di antara ketiga metode pengembangan diri tersebut. Jadi, kalau kita pilah dari aspek tujuan dari coaching itu adalah mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Tujuan mentoring adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sedangkan tujuan dari counseling adalah membantu counselee memecahkan masalahnya. Yang kedua, jika ditinjau dari aspek hubungan. Hubungan dalam coaching adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja. Coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Hubungan dalam mentoring adalah hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Sedangkan hubungan dalam konseling adalah hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan. Konselor bisa saja langsung memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah kita bedakan dari aspek keahlian. Dalam coaching, coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Dalam mentoring, mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Sedangkan dalam counseling, konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Salah satu model yang dikembangkan dalam praktek coaching adalah model Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW. Model GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Options, dan Will. Goal dalam hal ini adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Yang kedua adalah reality. Reality adalah hal-hal nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Yang ketiga adalah options, pilihan. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang keempat adalah will. Will adalah keinginan untuk maju. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Untuk membantu mengarahkan coach dalam proses coaching dibutuhkan langkah pengaplikasian. Langkah coaching model Tirta, yang mana? Tirta ini adalah kepanjangan dari T, tujuan utama pertemuan atau pembicaraan. I, identifikasi masalah coachee. R, rencana aksi coachee. TA, tanggung jawab atau komitmen dalam melaksanakan proses coaching. Sedangkan aksi aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching antara lain
komunikasi asertif, menjadi pendengar aktif, bertanya reflektif, dan umpan balik positif. Mari kita lanjutkan terhadap refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Berdasarkan materi yang sudah saya dapatkan tentang coaching dan proses coaching yang sudah saya aplikasikan secara real di sekolah, ada 3 hal yang merupakan refleksi terhadap proses coaching yang saya alami di sekolah. Yang pertama, melalui proses coaching ini tentunya sangat membantu saya sebagai seorang guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat siswa sehingga dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, melalui proses coaching, saya sebagai guru dapat mengarahkan siswa untuk menggali potensi dan memaksimalkannya sehingga siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, melalui proses coaching, saya sebagai guru dapat membantu siswa memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah dengan mengaktifasi kerja otak siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, sehingga siswa memiliki kesadaran diri untuk memaksimalkan potensinya. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi dalam coaching. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.